Selamat datang di video tutorial Siakat Online. Video kali ini akan menjelaskan penggunaan modul Core Sistem Keuangan Mahasiswa. Langkah awal yang harus Anda lakukan adalah membuat biaya kuliah. Silakan gerakan kursor Anda ke menu keuangan mahasiswa, biaya kuliah. Silakan tekan menu biaya kuliah. Setelah itu akan tampil sebagai berikut. Ini adalah filter berdasarkan fakultas, jurusan, program studi, program kuliah, angkatan, yaitu filter untuk melihat komponen atau biaya apa saja yang sudah dibuat. Sekarang kita lihat masih terlihat kosong, oleh karena itu kita harus membuatnya terlebih dahulu. Silakan gerakan kursor Anda ke menu tambahkan, klik menu tambahkan ini untuk menambah atau membuat biaya baru atau komponen biaya baru. Oke, kemudian setelah itu akan tampil sebagai berikut. Kita isi form-form yang ada ini. Yang pertama adalah angkatan. Tentukan angkatan berapa yang akan Anda bebankan. Artinya biaya kuliah ini akan dibebankan ke angkatan berapa. Misalnya angkatan 2000, kita ketik 2013. Setelah itu akan tampil daftar atau list. Kita pilih, misalnya kita pilih angkatan 2013. Kemudian kita tentukan nama biaya kuliah ini. Misalnya kita tentukan biaya kuliah. Oke. Setelah itu kita tentukan jumlahnya, jumlah biaya kuliah ini. Misalnya kita akan menentukan jumlah biaya sebesar 2 juta. Oke. Jumlah biaya sebesar 2 juta dan tentukan jenis biaya untuk biaya kuliah ini, biaya tetap atau biaya variabel. Berikut ini di bawah ada keterangan yang bisa Anda baca lebih detail. Biaya tetap adalah biaya yang besarannya sebagaimana tertera di jumlah biaya yang akan dibebankan ke tiap semester tertentu kepada mahasiswa. Artinya biaya ini akan tetap sebesar 2 juta kepada mahasiswa di tiap semesternya. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang akan dikalikan dengan jumlah SKS. Artinya ini adalah bisa dikatakan biaya per SKS. Artinya ketika Anda milih biaya variabel sebesar 2 juta, maka biaya per SKS-nya adalah 2 juta. Kemudian nanti akan ditotal dengan jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa. Mungkin sebagai contoh kita akan membuat biaya tetap terlebih dahulu dengan sebesar angka 2 juta. Kemudian tentukan semester pembebanan. Dari semester berapa sampai semester berapa atau semester berapa saja biaya ini akan dibebankan kepada mahasiswa. Misalnya kita akan membuat atau membebankan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Silakan Anda centang. Kemudian tentukan program kuliah pembebanan. Artinya untuk program kuliah mana saja biaya ini akan dibebankan. Bila Anda milih program kuliah tertentu, silakan Anda tentukan biaya kuliah ini akan dibebankan kepada program kuliah mana saja. Misalnya manajemen. Klik tulisan S1 manajemen. Kemudian sambil menekan tombol kontrol di keyboard Anda, pilih kembali, yaitu misalnya S1 ekonomi. Atau jika program kuliah ini akan dibebankan ke seluruh program kuliah, cukup Anda tekan menu pilihan semua program kuliah, maka semua akan dibebankan ke semua program kuliah dengan jumlah besaran yang sama. Kemudian Anda tentukan pembebanan status mahasiswa. Artinya biaya kuliah ini akan dibebankan kepada mahasiswa yang statusnya seperti apa? Aktif, cuti, drop out, keluar, lulus atau non-aktif. Silakan Anda tentukan. Misalnya kita akan menentukan sebagai contoh biaya ini akan dibebankan kepada mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang non-aktif. Setelah itu tentukan jenis jatuh tempo atau batas bayaran terakhir. Yaitu misalnya ada dua pilihan. Pertama, relatif terhadap kalender akademik. Artinya kalender akademik di sini adalah jatuh tempo berdasarkan misalnya awal durasi semester,
akhir durasi semester, awal durasi UTS, dan seterusnya. Silakan Anda pilih dengan batasan hari. Misalnya awal durasi semester H plus min 3, otomatis mahasiswa harus membayar H-3 atau H plus 3 dari durasi semester. Atau jika Anda memilih tanggal, maka tanggal di sini adalah setiap tanggal berapa jatuh tempo ini akan diubankan. Artinya mahasiswa terakhir pembayaran tanggal berapa setiap bulannya. Seperti itu. Misalnya kita akan mengambil berdasarkan tanggal, ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kita kosongkan. Kemudian kita tentukan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 10 setiap bulannya. Setelah itu Anda klik tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah tadi kita buat. Setelah itu akan tampil sebagai berikut. Ada keterangan biaya kuliah has been created. Artinya adalah biaya komponen kuliah yang sudah Anda buat sudah tersimpan oleh sistem. Untuk melihatnya seperti apa? Silakan kita filter terlebih dahulu. Filter berdasarkan fakultas, misalnya fakultas manajemen, kemudian berdasarkan jurusan, kemudian berdasarkan program studi, dan berdasarkan program kuliah, atau berdasarkan angkatan pun bisa. Misalnya klik angkatan 2013, klik tombol saring untuk melihat hasilnya. Kemudian setelah itu akan tampil sebagai berikut. Ada keterangan sebagai berikut, yaitu info program studi S1 manajemen, program kuliah S1 manajemen reguler angkatan 2013. Klik angkatan 2013 ini, silakan expand, dan ini adalah hasilnya. Artinya ini adalah biaya kuliah yang diubankan, yaitu dengan nama biaya kuliah, jumlah biaya sebesar 2 juta. Kemudian jenis biaya adalah biaya tetap. Kemudian program kuliah pembebanan, artinya biaya ini sebenarnya dikenakan ke semua program kuliah, tidak hanya S1 manajemen. Dan ini adalah pembebanan semesternya, yaitu dibebankan dari semester 1 hingga semester ke-8. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan pembebanan. Secara sistem, bila sistem siakat ini sudah digunakan oleh kampus, maka pembebanan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Namun bila sistem siakat ini baru digunakan di awal, maka kita harus melakukan pembebanan secara manual. Silakan gerakan kursor Anda ke menu keuangan mahasiswa, kemudian ke arah pembebanan ulang, dan ke arah menu biaya kuliah. Silakan Anda klik tombol menu biaya kuliah ini. Kemudian akan tampil sebagai berikut. Ini adalah list mahasiswa-mahasiswa yang akan kita bebankan. Misalnya kalau Anda ingin membebankan secara keseluruhan, silakan Anda select item keseluruhan, maka ini semua akan terbebankan di halaman pertama. Namun jika Anda hanya ingin melakukan pembebanan untuk mahasiswa tertentu, misalnya kita pilih mahasiswa tes mahasiswa, kemudian tekan tombol menu berlakukan untuk melakukan filterisasi. Setelah itu akan tampil sebagai berikut. Ini adalah contoh mahasiswa. Oke, silakan Anda centang untuk melakukan pembebanan ulang secara manual. Klik tombol pembebanan ulang berikut ini, klik. Setelah diklik, maka akan ada pertanyaan sebagai berikut. Tekan tombol konfirmasi. Setelah tekan menu tombol konfirmasi, maka sistem akan melakukan proses, dan berikut ini adalah ada keterangan sebagai berikut. Silakan Anda baca. Artinya adalah biaya kuliah sudah berhasil dibebankan kepada mahasiswa bernama tes mahasiswa. Oke, kemudian untuk melihat hasilnya, silakan gerakan kursor kursor Anda ke menu keuangan, kemudian keuangan mahasiswa, kemudian ada menu kewajiban mahasiswa. Menu kewajiban mahasiswa di sini adalah untuk melihat tunggakan mahasiswa. Silakan
klik menu kewajiban mahasiswa ini. Kemudian kita akan melihat di sebagai berikut. Ini adalah filternya. Filter berdasarkan NPM, nama, angkatan, program kuliah, dan di sini teman berlakukan, dan adalah list mahasiswanya. Oke, tadi kita membebankan mahasiswa dengan nama tes mahasiswa. Misalnya kita ketik tes mahasiswa, kemudian Anda tekan tombol berlakukan untuk melakukan filterisasi. Kemudian setelah itu akan tampil sebagai berikut. Di sini ada keterangan NPM, nama, angkatan, program kuliah, tunggakan, tampilkan kewajiban. Di kolom sebagai berikut ini adalah tunggakan 2 juta, artinya pembebanan sudah berhasil dilakukan dan mahasiswa terkena beban sebesar 2 juta. Silakan untuk melihat informasi lebih detailnya, silakan Anda klik tombol menu tampilkan kewajiban. Setelah itu akan tampil sebagai berikut informasi mengenai mahasiswa, dan ini adalah informasi mengenai jatuh tempo dan tunggakan 10 Januari 2013, tunggakan 2 juta. Kemudian silakan expand menu semester 1, dan inilah komponen biaya kuliah. Ini adalah komponen lebih detailnya dengan keterangan nama biaya kuliah, jumlah 2 juta, dibayar artinya belum dibayar masih 0, kemudian jatuh temponya adalah sekian, tahun 2013, bulan 1, tanggal 10. Oke, demikian penggunaan sistem core keuangan mahasiswa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.